Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai aplikasi integral tentu. Sekarang kita belajar mengenai volume benda putar. Selain untuk menentukan luas daerah yang dibatasi kurva, aplikasi integral tentu juga dapat digunakan untuk menghitung volume benda yang dibatasi kurva. Sehingga volume benda putar itu sendiri merupakan sebuah luas daerah yang dibatasi kurva, kemudian diputar dengan cara tertentu, yang akan menghasilkan sebuah volume. Inilah yang disebut dengan volume benda putar. Cara memutar luas daerah tersebut bisa dengan sumbu X sebagai porosnya, sumbu Y sebagai porosnya, atau sebuah persamaan garis yang sebagai poros. Berikut adalah beberapa contoh dari luas daerah yang diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y sebagai porosnya, sehingga terbentuklah sebuah benda yang mempunyai volume. Volume disinilah yang disebut dengan volume benda putar. Setelah kalian mengetahui pengertian dari volume benda putar itu sendiri mempunyai beberapa tipe. Untuk tipe yang pertama, volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, pada interval X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, dan diputar terhadap sumbu X. Di sini ada sebuah gambar dengan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, dengan batas bawahnya adalah A, dan batas atasnya adalah B, kemudian diputar terhadap sumbu X, maka terbentuklah gambar seperti ini. Sehingga volumenya adalah Pi integral A sampai B dalam kurung Fx kuadrat dx. Yang perlu kalian garis bawahi di sini, ketika diputar terhadap sumbu X, maka fungsinya adalah dalam bentuk variabel X. Tipe yang kedua, volume benda putar yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fy, sumbu Y, pada interval Y lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, dan diputar terhadap sumbu Y. Di sini ada sebuah luasan daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fy, dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B, kemudian diputar terhadap sumbu Y, maka terbentuklah gambar seperti ini. Maka volumenya itu sendiri adalah Pi integral A sampai B dalam kurung Fy kuadrat dy. Yang perlu kalian garis bawahi di sini, diputar terhadap sumbu Y, maka fungsinya juga dalam bentuk variabel Y. Tipe yang ketiga, volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, sumbu X, pada interval X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, dan diputar terhadap sumbu X. Untuk tipe yang ketiga di sini, ada dua kurva, yaitu Fx dan Gx, yang kemudian diputar terhadap sumbu X, maka terbentuklah gambar seperti ini. Sehingga volumenya adalah integral A sampai B dalam kurung Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx.
Untuk tipe yang terakhir, volume benda putar yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fy dan X sama dengan Gy, sumbu Y, pada interval Y lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, dan diputar terhadap sumbu Y. Jadi untuk tipe yang terakhir ini atau tipe yang keempat ini hampir sama seperti tipe sebelumnya, tetapi di sini perbedaannya adalah diputar terhadap sumbu Y. Tetap mempunyai dua kurva, sehingga terbentuklah gambar seperti ini. Maka volumenya adalah Pi integral A sampai B dalam kurung Fy kuadrat dikurangi Gy kuadrat dy. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Hitung volume dari daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 1, sumbu X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 3, diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Langkah yang pertama, silakan kalian cermati diputar terhadap sumbu apa atau porosnya apa. Ketika diputar terhadap sumbu X, maka fungsi kalian harus diubah menjadi Y sama dengan. Tetapi ketika porosnya adalah sumbu Y atau diputar terhadap sumbu Y, maka fungsi kalian harus diubah menjadi X sama dengan. Langkah yang kedua, silahkan kalian sketsa grafiknya untuk mempermudah mengetahui intervalnya. Langkah selanjutnya, silahkan kalian tentukan batas atas dan batas bawahnya. Dan langkah yang terakhir, silahkan kalian masukkan ke dalam rumus volume. Dari contoh yang pertama ini, di sini diputar terhadap sumbu X. Fungsi kalian yaitu Y sama dengan X plus 1. Maka kalian tidak perlu mengubahnya. Langsung ke langkah yang kedua, yaitu sketsa grafik. Y sama dengan X plus 1 dengan cara menentukan titik potongnya. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Ketika Y sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Ketemulah titiknya yaitu 0,1 dan min 1,0. Berikut gambar dari grafiknya. Di sini ada kurva atau garis yang berwarna orange. Ini merupakan kurva dari Y sama dengan X plus 1, sedangkan garis hijau yang sebelah kiri ini merupakan garis X sama dengan 1, dan garis hijau sebelah kanan di sini adalah garis X sama dengan 3. Sehingga luas daerahnya yaitu yang berwarna merah muda di sini. Dengan batasan bawah yaitu 1, dengan batas atasnya yaitu 3. Di sini luas daerah tersebut diputar terhadap sumbu X. Maka batas bawah dan batas atasnya terletak di sumbu X. Tetapi ketika diputar terhadap sumbu Y atau mengelilingi sumbu Y, maka batas atas maupun batas bawahnya terletak pada sumbu Y. Sehingga diperoleh di sini Y sama dengan X plus 1 atau dapat dikatakan Fx sama dengan X plus 1 dengan batas bawahnya yaitu A sama dengan 1 dan batas atasnya yaitu B sama dengan 3. Maka volumenya adalah
Pi integral A sampai B Y kuadrat dx. Kalian substitusikan nilai Y menjadi X plus 1. Maka Pi integral 1 sampai 3 dalam kurung X plus 1 kuadrat dx. Silahkan kalian jabarkan terlebih dahulu fungsinya. Menjadi Pi integral 1 sampai 3 X kuadrat plus 2X plus 1 dx. Silahkan kalian integralkan seperti materi sebelumnya, sehingga diperoleh Pi dalam kurung 1/3 X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X dengan batasan 1 sampai 3. Langkah selanjutnya, silahkan kalian substitusikan nilai batasannya atau mengganti nilai X-nya menjadi 3 dan mensubstitusikan nilai X menjadi 1. Sehingga diperoleh volumenya adalah 56/3 Pi satuan volume. Contoh yang kedua, hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y, garis Y sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Di sini porosnya adalah sumbu Y. Maka kurvanya silakan kalian ubah menjadi X sama dengan. Jika di sini kurvanya dalam bentuk Y sama dengan X kuadrat, maka ketika diubah menjadi X sama dengan, yaitu X sama dengan akar Y. Langkah selanjutnya, silahkan kalian sketsa grafiknya. Yang awalnya berupa Y sama dengan X kuadrat menjadi X sama dengan akar Y. Di sini saya memasukkan ada 3 nilai X, yaitu 0, 1, dan 2, sehingga Y-nya diperoleh nilainya adalah 0, 1, dan 4. Maka titiknya adalah 0,0, 1,1, dan 2,4. Berikut sketsa grafiknya. Untuk kurva yang berwarna merah di sini, itu merupakan kurva X sama dengan akar Y, dan garis biru di sini merupakan garis Y sama dengan 2. Ketika porosnya adalah sumbu Y, maka batasannya nanti terletak pada sumbu Y. Sehingga didapatkan luas daerahnya yang berwarna merah muda di sini, dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Maka fungsinya adalah Fy sama dengan akar Y dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Maka volumenya adalah Pi integral A sampai B dalam kurung Fy kuadrat dy. Silakan kalian mengganti Fy di sini dengan akar Y. Maka Pi integral 0 sampai 2 dalam kurung akar Y kuadrat dy. Saya ulang lagi, ketika di sini variabelnya Y, maka di sini adalah dy. Tapi ketika di sini variabelnya adalah X, maka di sini adalah dx. Selanjutnya silahkan kalian jabarkan terlebih dahulu akar Y kuadrat, yaitu sama dengan Y. Selanjutnya kalian integralkan sehingga diperoleh Pi dalam kurung
1/2 Y kuadrat dengan batasan 0 sampai 2. Setelah kalian substitusikan batasan 2 dan 0, maka diperoleh volumenya adalah 2pi satuan volume. Lanjut ke contoh yang nomor 3. Hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Contoh yang ini berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Di sini ada dua fungsi, dengan fungsi yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat, dan fungsi yang kedua adalah Y sama dengan 2X. Langkah selanjutnya, silahkan kalian perhatikan porosnya terlebih dahulu. Ketika di sini diputar mengelilingi sumbu X, maka fungsinya harus kalian ubah menjadi Y sama dengan. Pada contoh berikut, untuk fungsinya sudah sesuai Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Langkah selanjutnya, silakan kalian sketsa grafik. Untuk kurva yang pertama, Y sama dengan X kuadrat, saya mensubstitusikan nilai X dengan 0, 1, dan 2, sehingga Y diperoleh 0, 1, dan 4. Maka titiknya yaitu 0,0, 1,1, dan 2,4. Kalau kalian ingin mensubstitusikan nilai X untuk sebarang bilangan real, itu boleh saja karena nilainya tidak terhingga. Dan ketika Y sama dengan 2X, saya mensubstitusikan nilai X-nya yaitu 0 dan 1, maka Y-nya sama dengan 1 dan 2. Untuk Y-nya diperoleh 0 dan 2. Maka titiknya yaitu 0,0 dan 1,2. Berikut adalah sketsa grafiknya. Untuk kurva yang berwarna merah ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat, dan garis yang berwarna biru ini adalah garis Y sama dengan 2X. Dari sketsa grafik sebelumnya didapatkan luas daerahnya yaitu yang berwarna merah muda di sini. Langkah selanjutnya silahkan kalian cari intervalnya. Karena dia porosnya adalah pada sumbu X, maka nanti intervalnya juga pada sumbu X. Untuk mencari interval atau batasannya, ketika terdapat dua kurva, silakan kalian Y1 sama dengan Y2. Untuk Y1-nya adalah X kuadrat dan Y2-nya adalah 2X. Pindahkan luas sehingga diperoleh X kuadrat min 2X sama dengan 0. Silakan kalian faktorkan sehingga diperoleh X dalam kurung X min 2 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Untuk 0 adalah batasan bawah dan 2 adalah batasan atas. Sehingga diperoleh volumenya adalah pi integral A sampai B dalam kurung fx kuadrat dikurangi gx kuadrat dx. Fx-nya saya ubah atau saya ganti dengan x kuadrat dan gx-nya saya ganti menjadi 2x. Sehingga fungsi integralnya menjadi pi integral 0 sampai 2 dalam kurung x pangkat 4
min 4x kuadrat dx. Silakan kalian integralkan sehingga diperoleh pi dalam kurung 1/5 x pangkat 5 dikurangi 4/3 x pangkat 3 dengan batasan 0 sampai 2. Setelah mensubstitusikan nilai 2 dan 0, maka diperoleh volumenya adalah 64/15 pi satuan volum. Ketika kalian menghitung nilai volumenya dalam bentuk negatif, silakan kalian mutlakkan. Karena nilai suatu volum, nilai suatu jarak, nilai suatu luas itu selalu positif. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.